Shalom saudara, kembali lagi Light of Revival pada pagi hari ini. Saya mengangkat tema Andalkan Tuhan. Nats yang menjadi dasarnya saya ambil dari 1 Samuel 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah ini menceritakan tentang Daud di Kehila. Kehila ini adalah salah satu kota dari Yehuda, dan kota ini terletak pada bagian paling selatan, sehingga kota yang berbatasan langsung dengan wilayah orang Filistin. Kota ini mempunyai penghasilannya dari pertanian dan juga peternakan. Ini yang membuat orang Filistin datang ke sana untuk menyerbu kota Kehila ini. Ada beberapa orang yang datang menyampaikan kepada Daud bahwa kota mereka akan diserang oleh orang Filistin, sehingga Daud datang dengan pasukannya untuk membela kota Kehila ini. Kita lihat bahwa kekuatan Daud pada kisah ini, Daud itu kurang lebih hanya membawa 400 orang saja. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 22 ayat yang kedua, Daud memiliki pasukan 400 orang yang notabene latar belakang mereka ini biasa-biasa saja, yaitu orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, dan setiap orang yang sakit hati. Ini yang bergabung dengan Daud dan menjadi pasukan dari Daud. Lalu kita lihat bagaimana perbandingannya jika Daud pada waktu itu berhadapan dengan orang Filistin. Bagaimana kekuatan orang Filistin? Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 13 ayat yang kelima. Di situ dikatakan bahwa orang Filistin mempunyai 3.000 kereta perang, 6.000 pasukan berkuda. Ini berarti menjadi pertarungan yang tidak seimbang antara Daud dan orang Filistin. Lalu kenapa Daud sampai begitu berani menghadapi orang Filistin dengan banyaknya orang Filistin dan pasukan Daud yang notabene bukan petarung sejati? Kuncinya itu ada di ayat 2, ayat 4 dan ayat 9. Daud selalu bertanya kepada Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan bilang maju untuk berperang, Daud maju. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Daud harus keluar dari situ karena Saul akan mengejarnya juga ke situ, Daud pergi. Inilah menjadi andalan Daud. Daud tidak mempertaruhkan segala kebolehannya, segala kekuatannya, walaupun kita tahu bahwa sejak muda Daud sudah terbiasa berkelahi dengan singa. Ketika singa memakan domba-dombanya, dia mengambil domba itu dari mulut singa itu. Bahkan Daud juga sudah terampil menggunakan ali-ali. Dan saat ini Daud punya 400 orang, tapi Daud tidak mengandalkan itu semua. Tetap yang Daud andalkan hanya Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sepintar apapun kita, punya kemampuan yang luar biasa seperti apapun kita, punya kepintaran seperti apapun kita, jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan kemampuan kita. Belajar dari Daud. Daud tetap mengandalkan Tuhan walaupun dengan keadaan yang keterbatasan yang di bawah rata-rata, tapi Daud selalu mengandalkan Tuhan. Itulah yang menjadi perisainya, itulah menjadi kota bentengnya, itulah yang menjadi tumpuannya, dan Daud selalu mengandalkan Tuhan. Saya juga percaya bahwa Daud juga mengetahui bahwa orang-orang yang mengandalkan dirinya atau mengandalkan orang lain adalah orang-orang yang terkutuk di mata Tuhan, dan Tuhan tidak menyukai orang-orang dengan tipe seperti itu. Kita bisa lihat dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Belajar dari kisah Daud. Mari kita andalkan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita gumuli, pekerjaan apapun, andalkanlah Tuhan. Dan di situ Tuhan akan membela kita, dan itu menjadi hal yang prioritas dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kami, sehingga kami senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun kami. Tolonglah kami Tuhan untuk sepanjang hari ini, dalam pekerjaan apapun kami, biarlah Tuhan yang senantiasa kami andalkan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom.